Ano. Tumawag ka. Oke, ini untuk aspek ketahanan pangan di tingkat nasional, subnasional, dan komunitas, kemudian di tingkat rumah tangga, dan juga di tingkat individu seperti yang telah Ibu jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bahwa ketahanan pangan itu kita mulai dari individu, keluarga, kemudian masuk ke masyarakat, kemudian ke tingkat nasional gitu ya. Nah, dari tingkat nasional, subnasional, dan komunitas dulu bisa kalian lihat. Untuk nasional itu terdiri dari populasi, kemudian pendidikan, kemudian juga perdagangan luar negeri, hukum dan kebijakan yang mengatur, kemudian sumber daya alam, sektor pertanian, kemudian kondisi pasar, teknologi, iklim, dan juga konflik sipil. Itu untuk di tingkat nasional. Kemudian di subnasionalnya, karakteristik rumah tangga yang ada di nasional tersebut, kemudian sistem tempat tinggal, budaya sikap, dan juga lembaga nasional. Kemudian untuk ekonomi pangannya, adanya ketersediaan bahan pangan, kemudian stabilitas dan akses pangan. Minggu lalu sudah kita bahas ya tentang stabilitas dan akses pangan, bahwa untuk memperoleh ketahanan pangan yang merata itu kita butuh akses pangan yang baik ya, termasuk jalur transportasinya, kemudian regulasinya, kemudian juga stabilitas kan juga itu berpengaruh untuk ketahanan pangan, termasuk harga, kemudian faktor politik, kemudian faktor ekonomi yang harga, kemudian cuaca dan iklim. Nah, itu juga mempengaruhi stabilitas pangan. Ada tidaknya atau fluktuatif atau tidaknya ketersediaan pangan di suatu daerah. Nah, kemudian di tingkat rumah tangga, di tingkat RT, kemudian tempat tinggal, kemudian ada strategi, aset, dan aktivitas. Untuk akses pangan rumah tangga, misalkan praktik perawat anak, untuk asupannya harus diperhatikan cukup enggak gizinya, kemudian preparasi atau penyiapan pangannya, kemudian kebiasaan makannya, kemudian distribusi makan dalam rumah tangga, itu juga harus diperhatikan untuk ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kemudian untuk kesehatan dan sanitasinya, misalkan untuk kesehatan itu higienitasnya, kemudian sanitasinya, kemudian untuk kualitas air, keamanan dan kualitas pangan, itu yang harus kita perhatikan di tingkat rumah tangga. Di rumah tangga biasanya diperhatikan memang ya, untuk keluarga itu cukup nggak sih asupan gizinya, terutama untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian preparasi itu biasanya ya itu disiapkan makanan-makanannya, kemudian kebiasaan pangan yang beraneka macam, tidak hanya satu makanan tapi beraneka macam atau beragam makanan. Kesehatan sanitasi sudah. Kemudian di individu, konsumsi pangan itu kita butuhkan sebagai asupan energi dan juga asupan nutrisi. Kemudian juga manfaat pengolahan pangan dalam tubuh juga itu dipengaruhi oleh status kesehatan yang ada di dalam tubuh individu itu sendiri. Nah, itu untuk tingkat individu. Jadi individu itu konsumsi pangan yang dikonsumsi cukup nggak asupan pangannya, termasuk nutrisi dan energinya. Kemudian badan kita mampu nggak mengolah pangan itu supaya menghasilkan tubuh kita yang sehat gitu ya, pada saat asupan gizi tadi atau asupan bahan pangan tadi sudah. Nah, untuk pengkajian aspek ada potensi, tantangan, solusi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional ini biasa sudah Ibu kasih tugas kalian ya, apa sih potensi yang ada, kemudian tantangan yang dihadapi itu apa sih, kemudian kalian kasih solusi apa sih yang kira-kira bisa digunakan untuk
meningkatkan atau untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Indonesia gitu kan. Kemudian negara dapat membangun dan mengembangkan sistem ekonomi, sosial dan budaya, politik, hukum, fisik, lingkungan, dan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumber daya alam yang tersedia. Nah, ini untuk pilar aksesibilitas ketahanan pangan dari segi ekonomi. Untuk pangan itu, di segi ekonomi itu, tersedianya pangan yang bergizi, aman, dan beragam, kemudian dapat didistribusikan ke masyarakat, dan dari masyarakat itu bisa dinikmati atau bisa memenuhi kebutuhan individu, rumah tangga, regional, dan nasional. Untuk aspek ekonomi, apa saja sih yang mempengaruhi? Pertama ada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat itu meliputi daya beli masyarakat terhadap pangan yang tersedia. Minggu lalu sudah kita bahas ya, tinggi rendahnya daya beli masyarakat itu dapat dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat. Kemudian berpengaruh pada akses terhadap produk pangan bergizi. Kemudian untuk stabilitas harga pangan. Kalau stabilitas itu terkait dengan kemampuan masyarakat menjangkau pangan, kemudian pemerintah memegang peranan penting dalam menciptakan stabilitas harga pangan, seperti kita sudah diskusi di pertemuan sebelumnya, bahwa pemerintah itu memegang peranan penting untuk kestabilan harga pangan. Jadi harga pangan itu tidak fluktuatif, paling di masa-masa tertentu aja seperti mendekati hari raya. Nah, itu kan sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian ada lagi faktor pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan pilar stabilitas ketahanan pangan, kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat mampu menjangkau pangan yang berkualitas, beragam, dan juga aman. Nah, itu pertumbuhan ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan yang ada di masyarakat. Kemudian selain aspek ekonomi juga aspek perkembangan ilmu dan teknologi juga dapat berpengaruh pada ketahanan pangan. Seperti yang minggu lalu Ibu kasih tugas ke kalian, kira-kira teknologi apa sih yang dapat digunakan untuk ketahanan pangan? Salah satunya untuk pengawetan makanan misalkan ya, jadi makanan tidak mudah busuk. Ada beberapa metode yang digunakan, ada jenis atau sumber pangan apa sih yang ada di lingkungan kalian yang bisa digunakan untuk diolah sehingga bahan pangan tersebut memiliki umur simpan yang lebih lama sehingga dapat tahu ke seluruh wilayah, misalkan makanan itu tidak mudah busuk, misalkan transportasinya butuh waktu beberapa hari karena sudah dilakukan pengawetan tadi dengan teknologi-teknologi yang terkini, sehingga pangan itu tidak mudah hancur, tidak mudah rusak untuk menjangkau daerah-daerah jauh misalkan. Kemudian juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, untuk aspek teknologi, pemetaan tantangan dalam setiap aspek ketahanan pangan, kemudian manfaat inovasi dan teknologi, terus kita dapat ketahanan pangan. Jadi kita petakan dulu tuh ada apa sih gitu kan tantangan yang kita hadapi untuk setiap bahan pangan yang ada di sekitar kita. Kemudian inovasinya, manfaat inovasi dan teknologi yang kita gunakan tadi manfaatnya buat apa? Misalkan tadi dia punya setelah dilakukan pemanfaatan inovasi terhadap bahan pangan itu, ternyata bahan pangan itu punya harga jual yang lebih tinggi misalkan, atau umur simpan yang lebih panjang misalkan. Nah, itu kan salah satu pemanfaatan inovasi dan teknologi yang digunakan untuk proses ketahanan pangan. Kemudian ada pilar ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Ini dapat meningkatkan produktivitas atau ketersediaan pangan yang ada, kemudian digunakan juga sebagai usaha untuk meningkatkan aksesibilitas, kemudian perbaikan mutu dan kualitas pangan, juga yang terakhir sebagai stabilitas yang berkelanjutan dalam ketahanan pangan. Nah, beberapa penekanan itu ada beberapa penekanan ya, baik dari biotik stres maupun abiotik stres. Misalkan yang biotik stres itu ada tanaman yang tahan terhadap penyakit dan serangga. Kemudian
tanaman terong misalkan tahan terhadap serangga, kemudian varietas gandum yang keras resistan, kemudian herbisida dan pestisida dan juga lain-lain. Nah, itu digunakan untuk bahan pangan atau tanaman yang tahan terhadap biotik stres. Kemudian ada juga bahan pangan yang tahan terhadap abiotik stres. Biasanya tanaman yang tahan terhadap atau toleran terhadap kadar garam tinggi, misalkan tanaman yang memiliki tanaman dengan kadar garam tinggi dia masih bisa bertahan hidup, atau tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim, jadi dia tidak dipengaruhi oleh iklim. Banyak kan tanaman-tanaman yang dipengaruhi oleh iklim, juga ada yang tidak dipengaruhi oleh iklim ya. Nah, itu beberapa stres biotik dan abiotik yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan atau produksi pangan yang kita hasilkan. Kemudian ada juga peningkatan produktivitas pangan. Ini dilakukan melalui kultur jaringan dan mikropropagasi. Biasanya itu kalau kultur jaringan itu ya kita modifikasi lah ya supaya bisa menghasilkan kultur atau bahan yang lebih baik. Kemudian breeding dengan marker. Kemudian ada rekayasa genetik. Rekayasa genetik juga sama. Nanti kita misalkan tanaman yang tadinya buahnya warnanya kurang menarik, setelah dilakukan rekayasa genetik ternyata warnanya bisa lebih menarik sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk membeli bahan pangan tersebut. Kemudian pertanian di lingkungan kota, apa aja sih yang dapat digunakan pada saat kita tinggal di wilayah perkotaan yang minim akan lahan, misalkan kita bisa gunakan dengan pertanian indoor seperti sekarang ada tanaman hidroponik ya. Hidroponik itu kita nggak perlu lahan yang luas. Kemudian pertanian vertikal kita nggak butuh lahan yang lebar, tapi kita bisa menanam tumbuhan tapi dengan cara vertikal. Banyaklah kalau di kota-kota kalian lihat kita buat media tanam tapi bentuk vertikal sehingga tanaman-tanaman banyak tumbuh di situ. Kemudian ada juga aquaponik, kemudian juga ada greenhouse yang berbiaya rendah. Nah, kehilangan pasca panen memang ada beberapa tanaman yang harus atau butuh penanganan khusus setelah pasca panen karena tadi dia mudah rusak, dia mudah busuk pada saat penanganannya tidak sesuai atau tidak benar ya. Apa sih yang dibutuhkan jika bahan pangan tersebut itu dia rentan terhadap pasca panen atau penanganan pasca panen? Nah, kita butuh nanoteknologi. Nanoteknologi yang digunakan itu buat apa sih? Misalkan kita pakai untuk coating makanan atau coating bahan pangan atau coating bahan yang rentan terhadap penanganan pasca panen. Misalkan kayak tomat, cabai. Tomat itu rentan sekali kan terhadap kebusukan karena pada saat dia dipetik dia akan mudah mengalami kematangan sehingga hanya tahan beberapa hari. Belum lagi pada saat penumpukan antara satu tomat dengan tomat yang lain itu akan menyebabkan kerusakan tomat. Nah, teknologi-teknologi itu juga dibutuhkan salah satunya ya. Kemudian ada lagi varietas genetik yang ditingkatkan. Butuh varietas yang beda, yang lebih baik. Kemudian teknologi pengeringan, aerasi, dan penyimpanan biji-bijian. Nah, ini teknologi-teknologi yang kemarin kalian lakukan untuk tugas. Beberapa teknologi yang digunakan salah satunya adalah pengeringan. Jadi pada saat pengeringan dilakukan itu artinya kelembaban bahan pangan itu akan semakin kecil. Nah, bakteri itu akan mudah sekali atau senang sekali di tempat yang lembab gitu kan. Sehingga pada saat dikeringkan dengan kadar air atau kadar moisture content yang sangat rendah, di situ bakteri tidak mudah untuk berkembang biak. Sehingga umur simpan bahan pangan tersebut juga akan semakin lama. Kemudian pengemasan inovatif, tadi salah satunya dengan coating film atau blend film, kemudian pelapis biowax. Biowax itu sebenarnya ya mirip seperti lilin ya. Jadi pada saat dia dilapisi dengan biowax itu artinya biowax itu memberikan barrier atau penahanan terhadap sirkulasi
baik dari lingkungan ke dalam bahan pangan maupun dari dalam bahan pangan ke lingkungan. Jadi dia memberikan barrier atau lapisan pelindung dari bahan pangan tersebut, sehingga misalkan kita butuh bahan pangan itu tetap dalam kondisi segar. Artinya kalau segar tuh kondisi kandungan air tetap masih banyak ya, tidak. Biasanya kalau buah-buahan kita diamkan, itu kan dia akan kering ya, kering menyusut kan. Nah, itu adalah hilangnya kelembaban atau kandungan air yang ada di dalam buah. Nah, mungkin pada saat proses penguapan tadi, proses penguapan cairan yang ada di dalam buah-buahan atau makanan tadi itu membawa vitamin-vitamin atau mineral. Makanya kita butuh pelapis. Pelapisnya bisa pengemasan atau seperti apapun, itu mencegah untuk terjadinya difusi dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam bahan pangan. Nah, selanjutnya panen dan pengolahan. Ada pemangkas tanaman dengan tenaga motor, kemudian inovasi teknologi pengolahan pertanian terkini. Nah, ini untuk proses pemanenan saja. Jadi kalau zaman dulu panen tuh kita petik pakai tangan satu, mungkin sekarang lebih canggih ya. Sudah ada mesin yang dapat digunakan atau membantu untuk proses pemanenan bahan pangan. Kekurangan pangan bergizi. Tanaman pokok bergizi misalkan singkong, jagung, itu banyak memiliki vitamin, kemudian ubi jalar kuning, dan lain-lain. Kemudian beras, kacang-kacangan, gandum juga ya punya kandungan zat besi dan zinc yang tinggi. Nah, jika kita kekurangan bahan pangan ini, otomatis kita akan mengalami kekurangan gizi juga. Nah, untuk kekurangan informasi tentang asupan sehat atau healthy diet itu bisa dilakukan dengan cara diseminasi informasi gizi melalui berbagai media informasi, sehingga kita tidak kekurangan informasi. Apalagi zaman sekarang ya sudah mudah sekali diakses untuk informasi-informasi yang kita butuhkan. Ya, memang kita butuh informasi tentang asupan gizi yang sehat, kita bisa cari melalui berbagai media informasi. Oke, selesai. Ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang didiskusikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup untuk materi kita hari ini. Nah, kita lanjut ke presentasi ya. Lanjut ke presentasi. Silahkan kelompok berapa? Mungkin hanya 1 atau 2 kelompok yang presentasi hari ini. Tuhan, Ibu lupa untuk apa namanya update Zoom-nya. Jadi nggak tahu ini masih unlimited atau enggak ya. Ibu udah pesan tapi belum diproses juga sampai sekarang. Oh, sudah. Nggak apa-apa. Diproses, cuma Ibu masih aktif ini Zoom-nya. Oke, ada kelompok berapa yang ingin presentasi? Presensi sudah? Oke, kelompok 5, silakan. Kelompok 5 siapa yang mau share screen? Saya, Bu. Felda. Iya, Bu. Bu, Oke, nggak silakan, bisa Felda. ini, Bu. Oh iya, bisa nih. Bisa. Ya. Izin share screen ya, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan membahas tentang ikan bandeng kaleng. Dan
anggota kelompok 5 sendiri ada Teh Umi Hanifah, Diwan Septiandi, dan saya sendiri Anjini Syifa Nabila Fitri, dan terakhir ada Felda Akram. Nah, jadi apa saja yang akan kita bahas? Pertama, di pendahuluan kita akan membahas tentang pembahasan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lalu, di pendahuluan ini juga kita membahas alasan mengapa memilih ikan. Di bahasan kedua tentang pengalengan, kita akan membahas pengertian, manfaat, proses, kelebihan, dan keuntungannya. Dan yang terakhir, di penutup, kita akan membahas tentang kerusakan pada kaleng, pencegahan kerusakan pada kaleng, dan kiat memilih produk kaleng, dan terakhir akan ada kesimpulan. Pendahuluan memilih ikan. Jadi, alasan kita memilih ikan sendiri karena Indonesia menempati posisi kedua negara penghasil produk perikanan terbesar dengan jumlah produksi 24 juta ton per tahun. Dapat dilihat di grafik juga bahwa produksi ikan di Indonesia per tahunnya semakin naik. Dan yang kedua, di Banten sendiri, produksi ikan bandeng di Provinsi Banten mencapai 12.000 lebih ton. Dan yang terakhir, alasan kita juga memilih ikan itu karena perikanan di Indonesia itu sangat besar, namun pemanfaatannya masih rendah. Bisa dilihat dari nelayan yang masih bisa dikatakan banyak yang miskin. Lalu kita juga mengutip perkataan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Edi Prabowo, yaitu sumber daya laut kita melimpah, di pesisir saja belum dimaksimalkan. Panjang garis pantai kita nomor 2 terbesar di dunia. Tapi sampai saat ini sumber daya ini baru 10% dimanfaatkan dan 10% ini juga belum maksimal. Nah, sebenarnya produksi ikan di Indonesia itu sangat banyak. Namun, untuk konsumsi atau pemanfaatan ikan di Indonesia sendiri masih kurang. Ekspor di Indonesia memang tinggi, tapi pemanfaat di dalam negeri itu masih kurang. Jika kita memanfaatkan potensi ini dengan baik, maka perikanan ini bisa menjadi penyumbang pendapatan negara paling dominan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita itu tidak cukup hanya menangkap ikan lalu dijual ke pasar, namun harus diimbangi dengan peningkatan industri perikanan. Dan ini akan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Lalu yang kedua, kita harus memperbanyak industri berbasis perikanan. Nah, hal ini itu untuk membantu meningkatkan nilai tukar nelayan-nelayan. Dan yang terakhir, kita harus meningkatkan infrastruktur, seperti memperbaiki kualitas dan ketersediaan komoditas makanan laut. Dan ini akan menciptakan rantai pasokan makanan yang efektif dan efisien. Lalu untuk kita kan memilih ikan bandeng. Nah, mengapa ikan bandeng? Karena ikan bandeng sendiri memiliki kandungan gizi yang sangat baik, berprotein tinggi dan berlemak rendah. Nah, bisa dilihat pada tabel ini, nilai gizi ikan bandeng per 100 gram ini sangat baik. Ada banyak sekali kandungannya. Lalu yang kedua itu alasannya juga karena umur simpan ikan bandeng ini berdasarkan jumlah bakteri halophili itu lumayan lama. 100 hari pada suhu kamar, 94 hari pada suhu 220 derajat Celcius, dan 725 hari pada suhu 40 derajat Celcius. Dan yang terakhir, tapi ada kekurangannya ikan bandeng ini. Dia memiliki sifat yang sama dengan ikan lainnya, yaitu mudah busuk. Maka diperlukan suatu metode pengawetan, yaitu pengalengan, agar si ikan bandeng ini bisa dikonsumsi dalam umur yang panjang. Lalu, untuk pembahasan kedua, pengalengan pada ikan ini akan dibahas oleh teman saya, Diwan Septiandi. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas pengalengan pada ikan.
Nah, pengalengan pada ikan. Pengalengan makanan berarti makanan steril komersil dalam wadah yang tertutup rapat. Steril komersil adalah kondisi yang dicapai dengan penerapan panas saja atau dikombinasikan dengan perlakuan lainnya yang dibutuhkan. Fungsinya itu untuk membuat makanan bebas dari mikroorganisme yang mampu tumbuh dalam makanan pada suhu normal pada saat penyimpanan dan pendistribusian. Selanjutnya ada manfaat pengalengan. Pengalengan dapat menjaga bahan pangan yang ada di dalamnya dari bahan lain yang mungkin dapat menyebabkan kebusukan atau penyimpangan penampakan dan cita rasanya. Yang kedua, dapat menjaga bahan pangan terhadap perubahan kadar air yang tidak diinginkan. Yang ketiga, dapat menjaga terhadap cahaya, khususnya untuk bahan pangan berwarna yang peka terhadap reaksi fotokimia. Selanjutnya ada proses persiapan kemasan kaleng yang akan digunakan adalah yang pertama, printing. Printing adalah proses pemberian proteksi pada bahan kaleng agar tahan karat dan mampu mencegah reaksi yang mungkin terjadi antara produk dan kemasan. Yang kedua ada slitting. Slitting adalah proses pemotongan kaleng menjadi bodi dan beberapa komponen yang dibutuhkan. Yang ketiga ada pressing komponen. Pressing komponen adalah proses di mana kaleng akan dibentuk secara lebih terperinci. Yang keempat ada assembling. Assembling adalah proses penyatuan kembali bodi dengan tutupnya agar wadah bisa langsung digunakan. Yang selanjutnya ada diagram alur proses pengalengan ikan bandeng yang akan dibahas oleh teman saya Diwan Septiwandi. Baik, jadi diagram alir proses pengalengan ikan bandeng. Nah, yang pertama itu akan mengalami pencucian satu, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan kepala, ekor, dan pembuangan isi perut dan sisik, yang tentunya ini tidak kita masukkan ke dalam pengalengan. Setelah itu masuk ke proses penimbangan, setelah itu ke pencucian kedua untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang sebelumnya. Setelah itu masuk ke dalam pengisian, maksudnya pengisian ke kaleng-kalengnya. Lanjut pemasukan ikan dan garam ke dalam kaleng. Terus exhausting di sini maksudnya ruang kosong yang terdapat pada kemasan akan dibuang udaranya agar bisa lebih kedap dan produk di dalamnya seolah terpakum. Tujuannya agar bahan baku bisa tetap awet. Setelah ini akan penutupan kaleng. Terus disterilisasi wadah yang sudah terisi panas suhu 100 selama 75 menit. Tujuannya agar menghilangkan bakteri yang mampu menjadi penyebab kerusakan produk. Setelah itu pendinginan dilakukan untuk mencegah terjadinya overcooking dan mencegah tumbuhnya spora. Setelah pendinginan dilakukan penyimpanan dan kemudian didistribusikan ke daerah-daerah tertentu. Lanjut. Nah, untuk proses pengalengan yang baik untuk ikan bandeng sendiri, diantaranya ada pengisian, meliputi garam dapur dengan kandungan NaCl 95%, takaran garam 40% dari berat ikan, dan tujuannya untuk mengawetkan ikan agar tidak cepat busuk. Terus ada exhausting dengan cara mekanis, pengepakan atau vakum. Terus ada penutupan kaleng. Saat penutupan kaleng ini dicuci dengan air panas atau sterilisasi tadi suhu sekitar 82,2 derajat Celcius yang mengandung larutan H2PO4 dengan konsentrasi 1 sampai 1,5% yang kemudian dibilas lagi dengan air bersih beberapa kali. Terus ada sterilisasi, dalam waktu sterilisasi 75 menit dan suhu sterilisasi 10 derajat Celcius. Dan yang terakhir didinginkan dengan air dingin sampai suhunya 35 sampai 40 derajat Celcius.
Nah, di dalam pengalengan ikan bandeng ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya itu dapat memformulasi dan mengalengkan berbagai jenis makanan. Yang kedua, mutunya baik dan stabil, tetap baik pada skala besar dan kecil. Yang ketiga, kemasan kaleng melindungi isi dari segala bentuk benturan fisik sehingga bentuk isi tetap utuh. Yang keempat, daya awet makanan menjadi lebih lama. Dan yang terakhir, dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Kemudian, kekurangannya yang pertama itu hydrogen swell atau terjadi karena adanya tekanan gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi antara asam pada makanan dengan logam pada kaleng kemasan. Yang kedua, interaksi antara bahan dasar kaleng makanan. Kerusakan makanan kaleng akibat interaksi antara logam membuat kaleng dengan makanan kehilangan zat gizi yang menyebabkan tercampurnya zat tersebut dengan makanan. Yang ketiga, ada kerusakan biologis. Yang keempat, atau ada botulisme atau kontaminasi oleh spora C. botulinum. Dan yang terakhir, berpengaruh pada kandungan senyawa. Baik, ini kemudian penutup akan disampaikan oleh Ya, saya lanjutkan. Next, Zelda. Nah, ternyata di dalam kemasan kaleng pun ada beberapa kerusakan yang dapat terlihat ya. Yang pertama itu dari kerusakan yang terlihat oleh mata, yaitu pertama adalah kembung. Nah, ini terjadi karena adanya reaksi antara produk asam. Ibu potong sebentar. Jadi Iya, Bu. ternyata waktunya habis. Ibu baru masuk ini Zoom-nya. Nah, jadi Ibu minta nanti ini ya kalian kumpulkan presentasi kalian, kemudian dikirim ke email Ibu dalam bentuk RAR ya, atau Drive ya, Google Drive ya. Jadi Ibu bisa presentasi dari kelompok kalian masing-masing, setiap kelompok. Nanti dikumpulkan jadi satu. Oke ya? Maaf, Bu, hanya PPT-nya saja ya, Bu, yang dikumpulkan. Enggak. Presentasi kalian. Dalam bentuk video ya, Bu, ya, maaf. Iya, dalam bentuk video. Nanti kalian upload di Google Drive untuk semua kelompok dalam satu. Oke ya?